Keputusannya ada. Kalau kita baca Taurat, kalau kita baca Injil, kalau kita bacanya dalam versi Arab, memang Allah. Tapi kalau versi Melayu tak boleh Allah. Sebab apa? Bila versi Melayu dia mengelirukan. Ya, dia mengelirukan. Sebab dia terjemahan daripada God. God itu terjemahannya Tuhan, bukan Allah. Ya, bukan Allah. Dan kita kata bahawa apabila diterjemahkan kepada Allah, sedangkan Bible itu bukan untuk Melayu, sebab Bible yang berbahasa Melayu itu sebenarnya sepatutnya tak ada. Pasal kecuali maknanya kita kata Bumi Putra, ya, kecuali Bumi Putra. Tapi Allah itu maknanya bukanlah terjemahan tepat kepada God yang disebut di dalam maknanya Bible tu, ya, bukanlah yang disebut. Dia biasanya bila sebut God dalam Bible tu, dia diterjemahkan hanya dengan terjemahan Tuhan, bukan Allah. Kecuali kalau teks yang berbahasa Arab. Teks yang berbahasa Arab itu lain. Itu sudah zaman berzaman. Mereka menggunakan lafaz Allah. Bahkan orang jahiliyah pun menggunakan lafaz Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanyalah kepada orang-orang jahiliyah itu, siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan mengata Allah. Ya tak? Tapi bila dalam Bible Melayu, yang itu tak tepat terjemahannya, bahkan menimbulkan kekeliruan dan tak diterima pun oleh orang Kristian. Orang Kristian pun tak gemar menerimanya. Ya, dia pun tak gemar menerima. Allah itu ganjil bagi mereka. Orang Kristian di sinilah, orang Kristian Nusantara, dia tak gemar nyebut Allah. Ya, dia lebih senang kepada Jesus Christ. Dia lebih senang kepada kalimah Tuhan, bukan Allah. Jadi orang Kristian pun protes sebenarnya. Ya, orang Kristian dan orang Islam pula mengelirukan sebab dia jadi sama dengan Quran. Jadi mana mungkin kita sebut Allah sedangkan dalam Injil ataupun Bible yang mereka ada sekarang ini, kalau kita guna kalimah Allah, sedangkan dalam Bible itu cerita Allah ada anak, sedangkan Allah mana ada anak, Allahu Ahad. Jadi tak sesuai. Ya, tak sesuai. Textually and contextually-nya tak sesuai. Teksnya pun tak sesuai, konteksnya pun tak sesuai. Tapi yang di Timur Tengah tu pasal dah berzaman-berzaman. Bahkan khutbah gereja tu pun sebut Allahumma. Ada khutbah gereja tu ada disiarkan di siaran langsung hari Ahad di TV Jordan dan di TV Mesir. Saya pernah duduk di Jordan masa musim sejuk dan juga di Mesir dah 4 tahun dah masa itu. Jadi memang kadang-kadang pasang hari TV hari Ahad tu. Mula-mula kita ingatkan tazkirah apa. Tengok tiba-tiba nampak keluar salibnya, terkejut, terduduk gitu kan. Tapi pasal apa yang kita jadi mula-mula ingatkan tazkirah tu? Pasal disebut Allahumma tu. Ya Allah, ada Allahumma. Tapi itu dalam manuskrip demo, manuskrip bahasa demo ya. Tapi dalam konteks kita Nusantara, kita tak boleh sebab dia boleh mengelirukan orang Islam. Dia sampai orang Kristian sendiri pun tak suka dengan terjemahan ini. Ya, mereka lebih senang dengan terjemahan Tuhan, bukan Allah. Dan kita tak senang sebab bila sebut Allah dalam Bible, dengan sendirinya kita telah menerima Allah itu ada anak. Sebab dalam Bible itu menyebutkan anak Allah. Padahalnya bukan anak Allah, anak Tuhan. Ya, Tuhan merujuk kepada mereka, bukan merujuk kepada Allah yang kita sebut. Jadi dia menimbulkan kekeliruan, maka kita tak setuju atas dasar itu ya. Tapi dalam manuskrip Arab itu tak ada masalah ya. Itu tak menimbulkan kekeliruan ya. Orang Arab ni tahu ya, orang Arab ni tahu.